Di luar lembah silang, ada sebuah gapura alam yang sangat besar. Ini adalah sebuah selokan yang panjang dan sempit, lebarnya sekitar 3 kaki. Gapura alam ini berada di ujung lembah. Gapura alam lintas negara adalah milik suku Jiuli. Pemuda Jianmei dan pemuda tampan sama-sama mengejar suku Jiuli dan datang ke gapura alam. Di luar gapura alam, ada 6 orang suku Jiuli yang menjaga mereka. Keenam orang ini sangat kuat, dan tatapan mereka seganas binatang buas. Namun, setelah melihat kedua murid Tiansu, cahaya garang di mata mereka berkurang banyak. Gerbang Tiansu adalah penguasa di kediaman Tianan. Kekuatan apapun di kediaman Tianan tidak dapat diprovokasi. Oleh karena itu, ketika murid-murid gerbang Tiansu berjalan keluar, mereka mendapat perhatian khusus. Tidak seorang pun berani tidak menghormati mereka dengan mudah. Jika mereka tidak dapat diprovokasi, mereka tidak akan diprovokasi. Di antara keenam orang itu, kepala seorang pria garang dengan alis tebal melangkah maju, tetapi sebelum dia dapat berbicara, pemuda dengan alis pedang berkata dengan marah, biarkan kalian orang 9 li berguling-guling dengan angin. 6 orang besar dari suku Jiuli semuanya memiliki beberapa keraguan. Melihat kedua murid Tiansu itu penuh amarah, mereka semua tahu bahwa kali ini pasti bukan hal yang baik. Apakah karena si Feng memprovokasi kedua murid Tiansu ini? Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Pria dengan alis tebal itu mengepalkan tinjunya dan tertawa. Pemuda tampan itu berkata dengan dingin dan angkuh, meremehkan angin untuk membunuh murid Tiansu kita dan mengambil harta karun sekte Tiansu adalah hal yang besar. Tindakan seperti itu sangat keji. Jika kamu tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, masalah ini tidak akan pernah berhenti. Ketika keenam orang besar itu mendengar ini, wajah mereka semua berubah drastis. Apakah Chi Feng membunuh murid sekte Tiansu? Aku akan membunuhmu jika kamu membunuhku, kan? Tidak ada yang tidak bisa dibunuh oleh murid sekte Tiansu. Kuncinya adalah, bagaimana orang bisa mengetahuinya? Bukankah ini bencana? Saya khawatir ada kesalahpahaman tentang hal itu. Saya mendengar bahwa si Feng dan beberapa murid Tiansumen masih memiliki persahabatan yang baik. Tidak mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu. Pria beralis tebal itu buru-buru menjelaskan. Pendekar muda itu mengeluarkan liontin gioknya dan berkata, ini yang saya temukan di samping mayat beberapa saudara seperguruan saya. Ketika kami tiba, kami baru saja melihatnya melarikan diri. Apakah menurut Anda ini kesalahpahaman? Apakah ada kesalahpahaman yang begitu cerdik? 3 saudara seperguruan saya pergi ke Gunung Qingcheng bersama si Feng untuk meminta pil Jiu Shuangxian. Setelah selesai, si Feng membunuh 3 saudara seperguruan saya di luar Gunung Qingcheng dan mengambil ramuan transformasi 9. Dia pikir orang-orang tidak tahu. Kata pemuda tampan itu. 6 orang besar itu tidak dapat membantah pernyataan ini. Karena seluruh orang Jiuli sudah tahu bahwa mereka ingin membiarkan gerbang Tiansu mengambil tindakan jika mereka tidak mendapatkan ramuan transformasi 9, dan si Feng akan menyampaikan berita kali ini. Namun, mereka tidak pernah mengira bahwa semuanya berjalan begitu cepat. Pria dengan alis tebal berpikir bahwa masalah ini telah menjadi masalah besar. Dia bahkan membiarkan orang-orang dari gerbang Tiansu menangkap pegangan yang begitu penting. Ini sama sekali tidak baik. Memikirkan hal ini, pria dengan alis tebal segera berkata dengan sungguh-sungguh, kalian berdua tunggu lagi. Aku akan melaporkan apa yang terjadi saat ini. Kita perlu menyelidiki lebih lanjut. Aku yakin bahwa si Feng sama sekali tidak memiliki keberanian untuk membunuh murid-murid Tiansu. Sebaiknya kamu tidak melakukan trik apapun. Kamu tahu cara gerbang Tiansu. Ramuan transformasi 9 adalah ucapan selamat ulang tahun dari kakak seperguruanku. Jika kakak seperguruanku tidak senang, orang-orang Jiuli tidak perlu ada. Pria muda dengan alis pedang berkata dengan dingin. Pria dengan alis tebal memiliki wajah yang bermartabat. Setelah bertinju, dia dengan cepat memasuki klan. Saat ini, angin masih menghitung bagaimana menggunakan masalah ini kepada orang-orang di Gunung Qingcheng, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah berada dalam masalah besar. Gunung Qingcheng. Di Gua Qingchengzi, Ye Chen duduk di depan Qingchengzi dengan lutut bersilang. Seluruh tubuh Qingchengzi mengalir dengan jejak kekuatan abadi. Seluruh orang itu juga memiliki sikap keluarga abadi. Selain itu, temperamennya yang tidak biasa dan wajah heroiknya membuat Qingchengzi berbeda. Jika tidak di Gunung Qingcheng, dengan bakat Qingchengzi, bahkan jika itu adalah kekuatan yang lebih besar, itu juga akan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Apakah kamu memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan denganku? Ye Chen melihat bahwa Qingchengzi tampak serius. Tampaknya dia memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Qingchengzi merenung sejenak dan kemudian berkata, Saudara Si Feng, meskipun kita baru saling kenal dalam waktu yang singkat, kita dapat melihat dari perilaku dan ucapanmu bahwa Si Feng adalah orang yang bertanggung jawab, bukan penjahat. Situasi Gunung Qingcheng saat ini juga dilihat oleh adik laki-laki Si Feng. Awalnya, saya hanya terlibat dalam rasa terima kasih dan dendam dengan suku Jiuli, tetapi sekarang mereka semua terlibat dengan Tiansumen. Segalanya menjadi semakin rumit dan sulit dikendalikan. Semua ini tentang ramuan transformasi 9. Saya khawatir keinginan terakhir guru tidak dapat terpenuhi. Jika tidak, seluruh Gunung Qingcheng akan menderita bencana kehancuran. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan dapat menghadapi roh leluhurnya di surga. Ye Chen mendengarkan kata-kata Qingchengzi.
Ketika dia mendengar ini, dia tampaknya telah menebak sesuatu dengan peka, tetapi dia tidak berbicara, sebaliknya, dia terus mendengarkan Qing Chengzi. Qing Chengzi menatap Ye Chen dan melanjutkan, ramuan transformasi 9 itu hanya dapat digunakan segera atau meninggalkan Gunung Qingcheng. Hanya dengan cara ini Gunung Qingcheng dapat dipertahankan. Meskipun ramuan transformasi 9 itu hanya produk setengah jadi, efek yang dihasilkan oleh sekte dan yang luar biasa. Oleh karena itu, selama itu di bawah para dewa, itu masih sangat penting. Saat ini, tidak ada seorang pun di Gunung Qingcheng yang cocok untuk mengambil ramuan transformasi 9 itu. Bahkan jika aku mengambilnya, aku khawatir itu tidak akan mati dengan baik. Oleh karena itu, aku ingin memberikan ramuan transformasi 9 itu kepada adik si Feng. Qing Chengzi menatap Ye Chen dengan serius dan berkata, tidak peduli apakah adik itu menyimpannya atau mengambilnya, itu tidak akan menjadi milik adik itu lagi. Sambil berkata, Qing Chengzi akan mengeluarkan sebuah kotak giok. Kotak giok itu disegel oleh Xian Li, memancarkan sekelompok cahaya. Ye Chen buru-buru berkata, aku tidak dapat mengambil ramuan transformasi 9 itu. Adik, aku tahu bahwa ramuan transformasi 9 itu adalah kentang panas sekarang, tetapi aku tidak punya cara lain. Qing Chengzi berkata dengan tulus. Ye Chen masih menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku mengambilnya, aku merasa seperti sedang mengejar ramuan transformasi 9, jadi aku tidak bisa menerimanya. Selain itu, karena Gunung Qingcheng tidak dapat menyimpan ramuan transformasi 9, lebih baik memainkan kegunaan terakhirnya. Qing Chengzi mendengar ucapan itu dan berkata, ada apa denganmu, adik kecil? Ye Chen berkata, karena kali ini telah melibatkan gerbang Tiansu, mengapa tidak mengambil kesempatan untuk mengandalkan gerbang Tiansu pohon besar? Dengan cara ini, dalam menghadapi kelompok etnis 9 Li, juga memiliki keuntungan tertentu, dalam Futianan dapat sepenuhnya membuka situasi. Maksudmu memberikan ramuan transformasi 9 kepada Tiansumen? Qing Chengzi sedikit terkejut. Ye Chen mengangguk, ya, hanya dengan cara ini tindakan balasan terbaik. Namun, kita memiliki perseteruan dengan Tiansumen. Meskipun kita sekarang menyalahkan orang-orang Jiuli, jika ada kesalahan dalam masalah ini, kita tetap tidak dapat lepas dari hubungan Gunung Qingcheng. Qing Chengzi mengerutkan kening. Dalam hal ini, kita harus menyanjung Tiansumen, dan mencoba memenangkan masalah ini sebelum diketahui. Dengan cara ini, bahkan jika Tiansumen mengetahuinya nanti, kita hanya perlu membuat alasan. Tiansumen paling marah, tetapi Gunung Qingcheng dapat dilindungi. Kata Ye Chen. Mendengar ucapan itu, Qing Chengzi tidak dapat menahan diri untuk berseru, tidak buruk, ini memang cara yang baik. Terlebih lagi, dengan otak orang-orang Jiuli, kita mungkin tidak dapat menjelaskan masalah ini dengan jelas. Ketika kita mendapatkan kepercayaan dari gerbang Tiansu, kita akan menambahkan lebih banyak minyak dan cuka, sehingga orang-orang Jiuli tidak dapat menyingkirkan hubungan mereka. Siapa yang akan meragukan bahwa mereka akan datang ke Gunung Qingcheng? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Qing Chengzi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, matanya penuh dengan kecemerlangan, dan berkata, saya tidak menyangka bahwa adik laki-laki si Feng begitu cerdas di usia muda. Benar-benar mengagumkan. Ye Chen berkata dengan rendah hati, Tuan menyanjung saya. Melihat kesombongan Ye Chen, Qing Chengzi sangat dihargai. Dia berpikir dalam hati bahwa jika si Feng dapat bergabung dengan Gunung Qingcheng, alangkah baiknya jika si Feng dapat bergabung dengan Gunung Qingcheng. Di masa depan, Gunung Qingcheng akan penuh dengan Qingcheng Jue, dan Gunung Qingcheng pasti akan cemerlang lagi. Sayangnya, hal seperti itu hanya dapat dipikirkan. Kebangsaan Jiuli. 2 orang murid Tiansumen telah diundang ke aula klan Jiuli. Wajah mereka dingin dan sombong, dan lubang hidung mereka menghadap ke langit. Bahkan di hadapan Ciyun, kepala klan Jiuli, mereka semua penuh dengan penghinaan dan ketidakpedulian. Ciyun tampak jelek. Dia tahu tujuan kedua pria itu dan tidak puas dengan sikap mereka. Bahkan jika kamu adalah murid sekte Tiansu, bagaimana dengan itu? Aku adalah kepala klan Jiuli. Aku memiliki kekuatan yang tak terhitung jumlahnya lebih banyak daripada kamu. Kamu sangat sombong. Meskipun Ciyun marah, dia juga memaksanya turun. Dia tidak ingin memiliki dendam dengan Tiansumen. Kalau tidak, ketika hal-hal digunakan oleh Gunung Qingcheng, orang-orang Jiuli akan berada dalam masalah besar. Biarkan binatang buas itu berguling. Semua kemarahan di hati Ciyun dikirim ke angin mendesis. Masalah ini diserahkan kepada si Feng. Dia ingin lebih dekat dengan Tiansumen. Akibatnya, hal sebesar itu telah keluar. Betapa marahnya Ciyun di dalam hatinya. Angin memanggil untuk datang, atau wajah yang tidak dapat dijelaskan, tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia melihat wajah Ciyun yang suram dan kehadiran 2 murid Tiansu, hatinya tidak bisa menahan gemetar. Qi Feng tidak bodoh. Ketika dia melihat murid-murid gerbang Tiansu, dia memiliki firasat gelisah di dalam hatinya. Namun, dia berpura-pura tenang dan berkata, Ayah, aku datang untuk bertanya kepadamu, bisakah kamu membunuh 3 murid gerbang Tiansu? Dia berkata dengan dingin, aku tidak membunuh mereka, aku tidak membunuh mereka, aku tidak membunuh mereka, kamu tidak membunuhnya. Apa ini? Pemuda dengan alis pedang mendengus dingin, mengeluarkan liontin giok yang dia kenakan bersamanya, dan menatapnya dengan dingin. Si Feng melihat liontin giok itu dan menyentuhnya,
tetapi dia tidak menyadari bahwa Liontin Giok itu sudah lama hilang. Wajahnya tampak jelek. Kau menyihir adik seperguruanku untuk pergi ke Gunung Qingcheng untuk menangkap ramuan transformasi 9, dan kemudian mengambil kesempatan untuk membunuh mereka. Kau ingin menyalahkan Gunung Qingcheng. Apakah kau pikir kau telah melakukannya tanpa mengetahuinya? Pemuda itu mendengus. Serahkan ramuan transformasi 9, jika tidak, masalah ini tidak akan semudah itu. Pemuda tampan itu segera berseru. Wajah Si Feng sudah sulit untuk melihat yang ekstrim. Dalam benaknya, dia segera menyisir semuanya lagi. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah berpikir terlalu naif. Ternyata Gunung Qingcheng telah memasang perangkap untuknya untuk ditanam dan menjebaknya. Gunung Qingcheng yang mana, musim gugur yang mana yang dingin. Aku tidak menyangka bahwa kau akan menghitung anginku, tetapi jangan terlalu cepat senang. Jika kau ingin menghitung, aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Angin mendengus dalam hatinya. Gunung Qingcheng menjebakku. Aku tidak pernah membunuh mereka. Si Feng segera menjelaskan, aku bertemu 3 orang di kota Tianan bersama kakak laki-laki Loya, dan memberitahu mereka tentang ramuan transformasi 9. Kemudian kami minum sedikit anggur dan mereka pergi. Setelah itu, aku tidak pernah melihat mereka lagi. Bagaimana kau menjelaskan Liontin Giok itu? Jika kau belum melihat mereka, bagaimana Liontin Giok ini bisa berada di samping tubuh mereka? Jangan bilang, kau tidak tahu. Kata pemuda beralis pedang. Setelah aku meninggalkan kota Tianan, aku diculik oleh Leng Qiuhan dari Gunung Qingcheng dan 2 orang tua. Ketika aku bangun, aku melihat tubuh kakak laki-laki Loya di sampingku. Aku panik dan lari karena takut disalahpahami. Liontin Giok ini pasti jatuh saat itu. Apakah kau pikir penjelasan ini bisa meyakinkan kita? Apakah kau pikir aku bodoh? Jika orang-orang Gunung Qingcheng ingin menjebakmu, apakah mereka akan berada di dekat Gunung Qingcheng? Bukankah lebih baik baginya untuk berada langsung di dekat orang-orang Jiuli? Jelas, kau ingin menyalahkan Gunung Qingcheng. Pemuda tampan itu meneguk minuman dingin dan marah. Kau tahu, adik seperguruanku mendapatkan ramuan transformasi 9, jadi dia serakah dan ingin membunuh dan merebut harta karun itu. Dengan kekuatanmu, mudah untuk membunuh ketiga adik seperguruanku. Apakah kau masih ingin menyangkalnya? Serahkan ramuan transformasi 9, jika tidak, ketika aku kembali dan melapor ke sekte, kalian orang Jiuli tidak akan mampu menahan amarah gerbang Tiansu. Pada saat ini, angin tidak dapat menemukan alasan untuk membantah, yang semuanya sangat tidak menguntungkan baginya. Dia menyebut musim gugur yang dingin terlalu berbahaya di dalam hatinya. Si Feng berkata dengan polos, ini bukan yang kulakukan. Ramuan 9 transformasi tidak ada di sini bersamaku. Ini masih Gunung Qingcheng. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi ke Gunung Qingcheng sekarang. Apakah kau masih perlu pergi ke Gunung Qingcheng? Aku akan memberimu 1 hari. Jika kau tidak menyerahkan ramuan 9 transformasi, kau akan menanggung risikonya sendiri. Pemuda dengan alis pedang berkata dengan dingin. Mereka berdiri dan melangkah keluar. Siun dan yang lainnya sulit untuk melihat yang ekstrim. Awalnya, mereka ingin mendekati pohon besar gerbang Tiansu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu berubah menjadi situasi seperti itu pada akhirnya. Wajah Si Feng muram. Dia tahu betul bahwa 3 orang di Loya dibunuh oleh Leng Qiuhan, dan mereka juga ingin membunuh mulut mereka. Sekarang kedua orang ini sangat percaya bahwa dia membunuh Loya dan merebut ramuan 9 transformasi. Jika kita tidak mengambil ramuan 9 transformasi, orang-orang Jiuli pasti akan mengalami krisis besar saat itu. Memikirkan hal ini, mata Si Feng berbinar dengan niat membunuh. Dia segera melangkah maju untuk mengejarnya dan mencegat kedua pendekar pedang muda itu. Niat membunuhnya tidak disembunyikan, kamu tidak ingin keluar dari gerbang negara Jiuli. Semua orang yang hadir tercengang. Ciyun segera memahami latihan Si Feng, dan matanya tidak dapat menahan niat membunuh. Gunung Qingcheng. Setelah Ye Chen mengajukan rencana, Qingcheng Si segera meminta Leng Qiuhan dan 2 tetua dari alam Tianxian untuk pergi ke gerbang Tiansu dengan ramuan transformasi 9. Mereka harus berani memberikan ramuan transformasi 9 ke gerbang Tiansu sebelum sesuatu yang mungkin membahayakan Gunung Qingcheng terjadi. Leng Qiuhan dan 2 tetua surgawi telah meninggalkan Gunung Qingcheng. Butuh waktu hampir 2 hari untuk sampai ke gerbang Tiansu bahkan dengan kecepatan tercepat. Ini sudah cukup untuk membuktikan betapa luasnya Nanfu besok. Ye Chen tidak perlu bertanya tentang semua yang terjadi selanjutnya. Pada tahap ini, dia percaya bahwa Qingcheng Si dan yang lainnya tahu bagaimana menghadapinya. Jika mereka tidak tahu, wajar saja Gunung Qingcheng hancur. Ye Chen duduk di gua yang diatur oleh Qingcheng Si dan menyerap roh abadi di mata air abadi. Sekarang Ye Chen merasa napasnya hampir tak terkendali, dan memiliki kecenderungan untuk menembus 3 lapisan peri sejati. Ye Chen tidak menekan, dengan gila-gilaan menyerap Xian Qi dari Xian Quan, dan benar-benar menghabiskan Xian Quan. Qi abadi berubah menjadi cairan abadi dalam 8 diagram Taiji. Ye Chen menyerap cairan abadi, dan kekuatan internalnya meningkat pesat. Itu seperti aliran deras, yang langsung menembus penghalang, membuat Ye Chen berhasil menerobos level ketiga keabadian sejati. Setelah menerobos alam, kekuatan abadi dalam tubuh Ye Chen meningkat pesat. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskan napas panjang yang mengandung udara keruh. Seluruh orang itu merasakan ledakan kenyamanan. Ye Chen berjalan keluar dari gua,
lalu tiba di perpustakaan Gunung Qingcheng. Hari ini, Ye Chen telah berada di Gunung Qingcheng tanpa hambatan. Bahkan ketika dia memasuki perpustakaan, dia mulai membaca informasi tentang seluruh negeri dongeng di perpustakaan, berharap untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh, sehingga dia tidak akan terlalu buta setelah meninggalkan Gunung Qingcheng di masa mendatang. Ye Chen menghabiskan 1 hari di perpustakaan. Dia membaca hampir semua buku tentang negeri dongeng, lalu membaca beberapa buku kuno tentang beberapa tempat penting di negeri dongeng. Dia secara sadar memperhatikan Sanxing Xianzong. Nama salah satu dari 7 sekte itu sebenarnya terkait dengan tanah suci Sanxing. Ye Chen berpikir dalam hati, mungkinkah ada hubungan nyata di antara mereka? Dalam sebuah buku kuno, ada yang menyebutkan Sanxing Xianzong, tetapi hanya ada sedikit catatan tentang Sanxing Xianzong. Itu hanya pengantar sederhana, dan tidak ada pengenalan terperinci tentang Xianzu dari Sanxing Xianzong. Ye Chen juga tidak berdaya. Gunung Qingcheng hanyalah sekte kecil dari salah satu dari 36 prefektur di Kyushu. Untuk negeri dongeng yang besar, itu hanya setetes air di lautan. Tentu saja, mereka tidak bisa mendapatkan informasi yang paling komprehensif. Bangsa Jiuli. Di aula kebangsaan Jiuli, ada 2 tubuh yang masih mengalir dengan darah. Mereka adalah pendekar pedang muda dan pemuda tampan. Keduanya terbunuh oleh 1 pukulan, dan mata mereka masih menatap kakak tertua, dan mereka mati dengan mata tertutup. Mereka tentu saja belum menyampaikan berita itu ke gerbang Tiansu. Hanya dengan membunuh mereka, kita bisa menyelamatkan orang-orang 9 li kita. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah besar jika kamu tidak bisa mengatakan dengan jelas tentang ramuan transformasi 9. Angin menggigit giginya. Apa yang akan kamu lakukan dengan masalah ini? Hampir saja membuatku Jiuli menghadapi krisis besar. Si Feng juga sangat sedih, dan berkata, aku benar-benar tidak tahu bahwa ketiga orang di Loya begitu bodoh. Mereka pergi ke Gunung Qingcheng untuk meminta ramuan transformasi 9. Menurut pemahamanku tentang mereka, mereka pasti sangat sombong. Selain itu, Gunung Qingcheng takut berita tentang ramuan peri transformasi 9 akan diketahui oleh gerbang Tiansu, yang akan membunuh orang. Lalu, mereka mencoba menyalahkanku. Sempoa itu sangat bagus. Sayangnya, mereka juga melebih-lebihkan IQ kedua orang ini. Urus saja kedua mayat ini, jangan biarkan orang-orang Gunung Qingcheng membalas. Selain itu, aku akan membuat Gunung Qingcheng menjadi sasaran kritik publik. Han Qiuhan, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja, aku harus membayarmu 100 kali. Kemudian, orang-orang Jiuli menyampaikan fakta bahwa Gunung Qingcheng memiliki ramuan transformasi 9 yang disempurnakan oleh Danyang Song. Hampir sehari kemudian, semua orang di rumah besar Tianan mengetahuinya. Berita ini benar-benar mengejutkan. Pil Sekte Danyang adalah yang paling terkenal di seluruh negeri dongeng. Bahkan pil yang paling umum, yang disempurnakan oleh Sekte Danyang, memiliki efek yang lebih baik daripada yang lain. Jadi jangan katakan ramuan transformasi 9 yang disempurnakan oleh Sekte Danyang. Bahkan jika itu adalah pil biasa, itu akan dirampok oleh banyak orang. Selain Tianzumen, Qing Chengshan dan Jiuli, ada juga 2 kekuatan utama di Tiananfu, Jihuazong dan Villa Tianjian. Mendengar berita itu, kedua kekuatan itu siap untuk merebut harta langka ini. Keinginan orang-orang Jiuli untuk membiarkan Gunung Qingcheng menjadi sasaran kritik publik menjadi kecewa, karena setelah berita itu menyebar, Gunung Qingcheng mengumumkan bahwa pil peri transformasi 9 telah diberikan kepada gerbang Tiansu. Setelah mendapat berita ini, Jihuazong dan Tianjian Villa seperti menuangkan air dingin ke dalam baskom, dan mereka tidak memiliki keinginan. Orang-orang Jiuli seperti disambar petir. Mereka mencoba yang terbaik untuk membuat Gunung Qingcheng jatuh ke dalam krisis, tetapi mereka diselesaikan oleh Gunung Qingcheng lagi dan lagi. Kali ini, Gunung Qingcheng bersedia memberikan ramuan transformasi 9 yang tidak akan mereka serahkan ke gerbang Tiansu. Kuncinya adalah dengan cara ini, Gunung Qingcheng berada di sebelah gerbang Tiansu pohon besar. Orang-orang 9 li tidak akan memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Gunung Qingcheng. Bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa Gunung Qingcheng selalu di depan kita? Ciyun menggertakkan giginya, matanya menunjukkan cahaya yang tajam. Ini benar-benar luar biasa. Bagaimana Gunung Qingcheng bisa berubah begitu banyak? Dulu, dia menolak untuk menyerahkannya, tetapi sekarang apakah itu dipaksakan oleh situasi? Qing Chengxi begitu keras kepala sehingga dia seharusnya tidak melakukannya. Aku tidak bisa mengerti angin. Periksa, kita harus cari tahu alasannya. Jika kita membiarkan Gunung Qingcheng berjalan lancar, kita orang Jiuli akan sial. Kita tidak boleh membiarkan hal seperti itu terjadi. Mendesis ke awan, ya, anak itu harus mencari tahu kebenarannya. Chifeng Shoukuan menerima perintah. Pada saat ini, semua orang di Gunung Qingcheng merasa lega. Untungnya, mereka bertindak cepat. Sebelum berita itu keluar, mereka memberikan ramuan transformasi 9 ke gerbang Tiansu. Kalau tidak, saat berita itu keluar, mereka akan memberikannya ke gerbang Tiansu. Itu akan sangat berbeda. Leng Qiuhan dan Ye Chen berdiri di tepi tebing di Gunung Qingcheng. Keduanya berdiri dengan tangan di atas kepala. Gunung itu datang, meniup pakaian dan baju mereka, serta mengacak-acak rambut panjang mereka. Keduanya sama-sama seperti Tian Jiao. Leng Qiuhan memiliki bakat yang luar biasa.
Jika dia berada di kekuatan besar, dia dapat mencapai ketinggian yang terhormat dengan usahanya sendiri. Sayangnya, dia lahir di prefektur Tianan. Dan Ye Chen pernah menjadi penguasa dunia, tokoh paling terkenal di seluruh dunia. Sekarang bahkan jika dia terbang ke negeri dongeng, di sini adalah kekuatan terendah di negeri dongeng, tetapi tetap tidak dapat menutupi cahayanya. Terima kasih padamu kali ini, jika tidak, Gunung Qingcheng pasti akan menghadapi krisis terbesar dalam sejarah. Musim gugur yang dingin dan dingin jarang berterima kasih kepada orang lain, tetapi sekarang dia mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Ye Chen. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, ngomong-ngomong, aku sudah makan dan minum di sini selama berhari-hari. Aku harus membayar sejumlah hadiah, atau aku tidak bisa mengatakannya. Leng Qiuhan tidak bisa menahan senyum, tersenyum santai, berkata, aku benar-benar meragukan apakah kamu benar-benar amnesia, rencana ini satu demi satu tidak ada habisnya. Aku katakan lagi, amnesia tidak bodoh. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Haha, Leng Qiuhan tertawa terbahak-bahak. Baru-baru ini, dia menahan napas untuk tetap tinggal di pintu. Sekarang napas ini dapat dilepaskan sepenuhnya. Ye Chen mengangkat mulutnya sedikit dan kemudian melihat ke kejauhan. Segalanya di sini sudah berakhir. Apakah Gunung Qingcheng makmur atau sepi berada di luar kendalinya? Dia akan pergi ke dunia yang lebih luas untuk menciptakan kehidupannya sendiri yang cemerlang. Meskipun ini adalah salah satu debu, dia percaya bahwa debunya akan tumbuh semakin kuat, dan secara bertahap menjadi bintang kuno, memancarkan cahaya yang paling menyilaukan. Sama seperti di dunia, Ye Chen berdiri di luar gua Suanyu dengan senyum tipis di wajahnya. Alih-alih memasuki gua, dia berkata, Suanyu, aku akan pergi. Aku akan mengingat anugerah penyelamatmu di hatiku. Jika aku ditakdirkan untuk bertemu denganmu lagi. Di dalam gua, mata Suanyu memerah dan diam. Ye Chen tidak menunggu tanggapan Suanyu. Dia tetap tersenyum hangat dan melangkah pergi. Suanyu adalah teman dan dermawan pertamanya ketika dia datang ke negeri dongeng. Jika dia tidak bertemu Suanyu, situasinya mungkin tidak begitu baik. Singkatnya, ini adalah takdir, dia tidak akan melupakan kehidupan ini. Jika takdir, mungkin bisa melihat lagi. Jika tidak, maka selamanya tinggal di dalam hati, menjadi kenangan hidup. Setelah Ye Chen pergi, Suanyu keluar dari gua. Matanya masih kemerahan, tetapi dia kuat dan tidak meneteskan air mata. Apakah ada kesempatan? Suanyu tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya. Ye Chen menuruni gunung di sepanjang jalan. Ketika para murid yang menjaga gerbang gunung bertemu Ye Chen, mereka semua menyapa. Jika bukan karena Ye Chen, Gunung Qingcheng pasti akan menghadapi krisis yang lebih besar. Saudara Si Feng, datanglah saat Anda punya waktu. Kami selalu diterima. Saudara Si Feng, jaga diri Anda sepanjang jalan. Semua murid yang menjaga gerbang melambaikan tangan kepada Ye Chen. Ye Chen memunggungi mereka dan mengangkat tangannya untuk melambaikan tangan. Kemudian dia berjalan semakin jauh. Ye Chen berjalan keluar dari Gunung Qingcheng dan berada di dunia tanpa batas. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba menjadi bingung. Kemana dia harus pergi? Dia hanya memiliki 3 tingkat kekuatan, di negeri dongeng ini yang kuat berjalan di mana-mana di dunia, bagaimana cara bertahan hidup, bagaimana cara menjadi bintang kuno yang mempesona, memancarkan cahayanya sendiri. Saya bisa melakukannya di dunia, tetapi saya bisa melakukannya di negeri dongeng. Jika saya pergi ke dunia dewa di masa depan, saya bisa melakukan hal yang sama. Mata Ye Chen berbinar dengan percaya diri. Awalnya, Ye Chen tidak memiliki dasar apapun di dunia manusia. Semuanya diperoleh dengan usahanya sendiri. Sekarang di negeri dongeng, dia juga dapat mengandalkan usahanya sendiri untuk membuat dirinya kuat. Setelah Ye Chen memperkuat keyakinannya di dalam hatinya, dia membuat langkah maju yang besar. Dalam benaknya, dia memiliki pemahaman tertentu tentang seluruh negeri dongeng, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Wan Xianzu, dan titik awalnya pasti dari Wan Xian. Rumah besar Kyushu 36 negeri dongeng mungkin tidak ada di mana-mana, tetapi setidaknya dia ingin memberitahu semua orang di rumah besar Kyushu 36 tentang nama Ye Chen. Ketika Ye Chen meninggalkan Gunung Qingcheng segera setelah itu, sepasang mata menatapnya, mata ini sangat dingin, memancarkan cahaya haus darah. Ye Chen tidak merasakan hal ini, karena kekuatan pihak lain jauh lebih tinggi darinya. Bahkan jika dia mengunjungi dengan kekuatan jiwanya, selama pihak lain tidak mau membiarkannya mengetahuinya, dia tidak dapat mengetahuinya. Wus! Tiba-tiba, bayangan gelap melintas di depan Ye Chen. Raut wajah Ye Chen berubah. Ia menyadari ada sosok yang berdiri tak jauh darinya. Sosok ini lebih dikenalnya, dan itu adalah si pengendus angin dari suku Jiuli. Sepertinya kau bukan dari Gunung Qingcheng. Si Feng memunggungi Ye Chen. Menghadapi Ye Chen, yang hanya memiliki 3 tingkat kekuatan abadi sejati, ia enggan untuk berbalik. Ye Chen tahu bahwa angin tidak baik, kebaikan tidak akan datang. Aku sebenarnya bukan dari Gunung Qingcheng. Ye Chen juga tidak berbohong. Aku penasaran, mengapa kau muncul di Gunung Qingcheng dan begitu populer di Gunung Qingcheng? Bagaimana Gunung Qingcheng bisa begitu menyambutmu karena kekuatanmu yang sebenarnya dari tingkat ketiga negeri dongeng? Ye Chen tersenyum, tampak tenang, mungkin aku terlalu tampan, pesona pribadi terlalu kuat. Kamu mungkin tidak dapat memahami kesulitan seorang pria yang menawan,
yaitu, berjalan di mana kamu membawa auramu sendiri, dan mudah untuk dihargai. Ejekan itu berubah dingin, dan Ye Chen bercanda padanya, dan dia berkata, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya lagi, aku yakin kamu akan menjadi mayat di detik berikutnya. Wajah Ye Chen menjadi sedikit lebih bermartabat. Jika dia bertarung dengan angin mendesis, dia tidak akan memiliki tekanan untuk membunuhnya dengan kekuatan ejekan. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus memikirkan cara. Ye Chen berputar cepat dalam benaknya, dan akhirnya senyum muncul di sudut mulutnya. Aku memberitahumu sebuah rahasia tentang Gunung Qingcheng. Bisakah kamu membiarkanku pergi? Mencibir, rahasia apa? Jika aku puas, aku tidak akan membunuhmu. Rahasia ini adalah tentang bertahan hidup di Gunung Qingcheng. Aku pikir kamu akan sangat tertarik, kata Ye Chen. Sambil mengendus angin, dia berbalik dan menatap Ye Chen dengan curiga, dan dia tidak bisa melihat hinaan di wajah Ye Chen. Dia bertanya, aku akan mendengarkannya. Ye Chen melihat sekeliling, lalu berjalan menuju angin yang mengendus, dan berjalan ke angin yang mengendus. Ye Chen secara misterius menundukkan kepalanya, seolah-olah takut rahasianya akan diketahui, dan membisikkannya. Suara kecil ini benar-benar sangat kecil, sekecil kekuatan angin yang mengendus hanya samar-samar untuk didengar. Angin yang mencibir tidak dapat menahan cemberut, berkata, kamu mempermainkanku. Aku berani kamu, jika berita itu didengar oleh orang lain, itu tidak akan baik, kata Ye Chen dengan polos. Aku mengambil beberapa langkah ke Ye Chen dan berkata, kamu berbicara lebih keras, tidak ada seorang pun di sekitar kita. Mulut Ye Chen sedikit mengangkat senyum tipis, masih misterius berkata, aku katakan padamu. Angin yang mengendus mengangkat telinganya dan mendengarkan dengan saksama. Ye Chen memancarkan cahaya dingin di matanya. Di alisnya, dia melesatkan pedang jiwa dan membunuhnya ke arah angin yang menghina. Angin yang mengendus merasakan krisis dan segera menghindar. Namun, itu terlalu dekat dengan Ye Chen, dan tiba-tiba. Kecepatan pedang jiwa sangat cepat. Angin yang mengendus tidak bersembunyi. Pada saat itu, ia merasakan kesemutan di benaknya, dan kemudian ada kekosongan dalam sekejap. Dan Ye Chen memanfaatkan momen kungfu ini, operasi seketika dari hukum waktu dan ruang, tubuh dengan cepat pergi. Itu hampir sekejap mata, dan Ye Chen kehilangan senyumnya. Dia memisahkan dua tubuh yang terpisah dan melarikan diri ke tiga arah. Salah satunya sengaja melambat, yang membingungkan dan mencibir. Angin yang mengendus sadar, mata memancarkan rasa membunuh yang kuat, dia melihat sekeliling, menangkap napas Ye Chen yang terbelah, segera cepat kejar. Beraninya kau mempermainkanku, aku ingin kau mati tanpa kematian. Angin yang menghina mengejar, tanpa ragu-ragu menamparnya. Puff, tubuh Ye Chen yang terpisah tidak memiliki ketegangan apapun, ditembak hancur, mengendus angin, itu bukan darah dan daging, tetapi seberkas dharma, matanya lebih tersumbat, tahu bahwa itu benar, marah. Meskipun itu waktu yang singkat, tetapi dengan kecepatan Ye Chen, itu jauh. Tidak mungkin untuk mengejar angin. Dia tidak tahu bahwa Ye Chen telah melarikan diri dari arah itu. Kau ingin mempermainkanku dengan pikiranmu. Aku tidak bisa membunuhmu. Ye Chen mencibir, tubuhnya dengan cepat bergerak di hutan, berkedip menghilang. Segera setelah itu, Ye Chen telah keluar dari pegunungan dan datang keluar kota hijau. Ye Chen tidak segera memasuki kota, dia masih lebih berhati-hati, di alun-alun ribuan mil ini, juga di kota hijau ini, selama angin tidak terlalu bodoh, pasti akan datang ke Qingcheng langsung menunggunya. Jadi jika dia masuk ke kota seperti ini, dia pasti akan bertemu dengan angin yang menghina. Oleh karena itu, Ye Chen berpakaian rapi, mengenakan jubah, menutupi napas aslinya, dan memastikan tidak ada yang hilang, lalu dia berjalan menuju Qingcheng dengan santai. Qingcheng masih merupakan sasis Gunung Qingcheng. Meskipun tidak makmur di sini, sebagian besar industri dimiliki oleh Gunung Qingcheng. Setelah Ye Chen memasuki kota, dia tidak melihat angin yang menghina, tetapi itu tidak berarti bahwa angin yang menghina tidak ada di kota hijau, karena dia tidak melepaskan napas dan dinamika di sekitarnya tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Jika dia tidak ingin menemukan baunya, itu akan menyembunyikan napasnya. Namun, ini tidak terduga bagi Ye Chen. Angin yang menghina benar-benar datang ke Qingcheng dan bersembunyi di kegelapan untuk mengamati orang-orang yang memasuki kota, tetapi tidak melihat sosok Ye Chen, dan sangat kesal. Jangan biarkan aku menangkapmu, atau kamu akan mati. Angin yang mengendus menggigit gigi, matanya masih memancarkan kemarahan yang kuat. Setelah memasuki Qingcheng, Ye Chen pertama-tama berkeliling kota dan kemudian memasuki restoran terbesar di Qingcheng. Ada banyak orang minum di restoran itu, yang sangat ramai. Ye Chen menemukan tempat yang relatif terpencil dan tidak memiliki perhatian. Dia meminta beberapa hidangan kecil dan sepanci anggur dan mulai minum sendiri. Restoran Ye Chen Lai bukan untuk minum, tetapi untuk mendengar sesuatu yang menarik baginya di tempat yang ramai ini. Restoran adalah tempat terbaik untuk mendapatkan berita. Baik itu manusia biasa atau abadi, jika Anda minum terlalu banyak, Anda akan berbicara lebih banyak. Bahkan jika itu rahasia, mungkin Anda akan menumpahkannya. Ye Chen melirik restoran itu, dan kemudian melihat seorang pria masuk di pintu. Itu tidak lain hanyalah desisan. Si Feng tidak menemukan Ye Chen di gerbang kota. Dia berkeliling kota dan datang ke tempat yang ramai ini. Pertama, dia ingin minum anggur untuk melampiaskan kebenciannya,
tetapi dia ingin mengambil kesempatan untuk melihat apakah Ye Chen dapat ditemukan di tempat yang ramai ini. Ye Chen melihat angin, sudut mulutnya sedikit terangkat, acuh tak acuh untuk terus minum. Aku mendengar sesuatu baru-baru ini, sebuah acara besar. Setelah angin masuk, 3 atau 4 orang masuk ke restoran dan menemukan tempat yang tidak jauh dari Ye Chen. Setelah duduk, salah satu orang gemuk tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ada apa? Seorang temanku pergi ke Si Huafu. Ketika dia kembali, dia memberitahuku bahwa seorang pria kuat yang akrab dengan Tian Yansu menghitung bahwa orang-orang yang mendapatkan pecahan daftar dewa di 4 alam berikutnya telah terbang ke negeri dongeng. Pria gemuk itu berkata dengan senyum bangga. Apa? Orang yang mendapatkan pecahan daftar dewa telah dikirim ke negeri dongeng. Para sahabatnya yang hebat juga terkejut. Ya, tetapi tidak ada yang tahu di mana itu. Seseorang yang baru saja naik ke negeri dongeng memiliki kekuatan untuk menjadi seorang abadi sejati. Jika kita bertemu dengannya, maka kita harus mengambil bangku itu. Pria gemuk itu berkata sambil tersenyum. Tidak ada hal yang baik seperti itu. Pada awalnya, 7 keluarga abadi dan 6 klan abadi berjuang keras untuk kerajaan abadi, menyebabkan banyak korban, dan akhirnya tidak mudah untuk membuat apa-apa dari ketiadaan. Daftar dewa ini bukan yang ingin kamu dapatkan. Mengapa orang di 4 alam berikutnya bisa mendapatkan 4? Apakah ini kebetulan, keberuntungan? Ini pasti pilihan daftar dewa, jika tidak peduli seberapa beruntungnya kamu. Aku benar-benar ingin tahu gelombang seperti apa yang akan dibuat orang itu di negeri dongeng di masa depan. Ye Chen mendengar percakapan orang-orang ini, di dalam hatinya juga tidak bisa tidak terkejut, hal yang dia terbangkan ke negeri dongeng secara tak terduga sudah mulai menyebar di negeri dongeng. Orang kuat di negeri dongeng itu sangat kuat sehingga dia bisa menyimpulkan sampai sejauh ini. Hati Ye Chen mendesah, tetapi juga dalam hatinya memperingatkan dirinya sendiri agar berhati-hati, jangan sampai orang lain mengetahui bahwa dialah yang mendapatkan daftar dewa. Dengan kekuatannya saat ini, begitu dia ketahuan, hasilnya tidak perlu dipikirkan lagi. Sama sekali tidak mungkin untuk melarikan diri dan melarikan diri. Dalam beberapa hari terakhir, ada desas-desus bahwa ada obat peri Sanji di Gunung Qiyun. Gerbang Tiansu telah mengirim beberapa murid untuk mencarinya, tetapi pada akhirnya, kami tidak tahu apakah kami telah mendapatkannya. Sebentar lagi akan menjadi hari ulang tahun Yin He dari Sekte Tiansu. Banyak murid Sekte Tiansu sedang mempersiapkan hadiah ini. Ini adalah hadiah yang bagus. Setelah itu, aku mendengar topik lain. Obat abadi 3 kesengsaraan. Ye Chen tergerak. Dia juga mengetahui dari buku-buku kuno di perpustakaan Gunung Qingcheng bahwa di negeri dongeng, ada tingkatan obat abadi, yang dibagi menjadi 9 tingkatan. Ramuan perlu dirampas. Hanya setelah melewati perampokan, levelnya dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, level obat abadi disebut perampokan, obat yang membutuhkan 1 perampokan disebut ramuan perampokan, dan 2 perampokan disebut obat abadi 2 perampokan, dan seterusnya. Jika kamu selamat dari 9 perampokan, kamu akan dapat terbang langsung ke alam dewa dan menjadi obat dewa. Namun, obat abadi Jiuji selalu menjadi legenda, hanya sedikit orang yang menemukannya, dan bahkan jika memang demikian, mungkin tidak dapat memperolehnya. Pada level itu, tidak semua orang dapat meminumnya. Namun, keduanya sama, dan ada bahaya tertentu. Jika mereka tidak berhasil, mereka akan berubah menjadi abu. Obat abadi akan menyebabkan gangguan tertentu. Oleh karena itu, setiap tanaman akan dengan hati-hati memilih tempat dan waktu perampokan. Jika ditemukan, mereka mungkin mengambil kesempatan untuk mengambilnya. Anda tahu, setelah obat dirampok, itu juga merupakan waktu terlemah untuk ramuan itu. Pada dasarnya, itu tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dan melawan, jadi mudah untuk diambil. Itu adalah ramuan yang sangat berharga di Tiananfu, yang secara alami menarik perhatian banyak orang. Jika saya dapat mengambil obat peri dan menyerap kekuatannya, saya dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan saya. Ye Chen berpikir dalam hatinya, ini juga merupakan cara untuk meningkatkan kekuatan. Bagaimanapun, Xian Quan tidak ada di mana-mana. Mengandalkan roh abadi antara langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan, saya benar-benar tidak tahu kapan dan kapan itu akan dapat meningkatkan kekuatan perlindungan diri. Karena ada obat peri Sanji di Gunung Qiyun, mungkin ada peri lain di Gunung Qiyun. Adalah baik untuk mengambil kesempatan. Saat ini, saya tidak tahu harus kemana. Ye Chen menghabiskan anggurnya dan meninggalkan restoran setelah membayar. Dia langsung keluar dari Qingcheng dan menuju ke Gunung Qiyun. Meskipun rumah besar Tianan adalah rumah besar kecil, areanya juga sangat luas. Gunung Qiyun berjarak 2 hari dari Qingcheng, dan Villa Tianjian adalah yang terdekat dengan Gunung Qiyun. Ye Chen datang ke sebuah kota kecil di dekat Gunung Qiyun di dalam bangunan Villa Tianjian. Dia menanyakan informasi tersebut dan kemudian membuat rencana untuk langkah selanjutnya. Kota itu tidak kecil, dan juga sangat ramai. Setelah Ye Chen memasuki kota, dia melihat banyak anak muda berpakaian seperti murid Sekte Tiansu, dan beberapa orang lainnya berpakaian seragam berkumpul dalam kelompok. Tidak ada murid Gunung Qingcheng dan tidak ada orang Jiuli. Sepertinya berita ini belum tersebar secara menyeluruh ke seluruh rumah besar Tianan. Ye Chen berpikir setelah berkeliling kota. Ye Chen datang ke sebuah restoran, masih sangat sederhana,
menemukan tempat terpencil untuk duduk, dan kemudian mendengarkan orang-orang yang minum di restoran itu berbicara tentang topik tersebut. Sudah beberapa hari, tetapi 3 perampokan itu masih belum ditemukan. Aku tidak tahu harus bersembunyi di mana. Meskipun ramuan itu tidak agresif, ketika mencapai level 3 perampokan, ramuan itu sangat cerdas. Kamu dapat menyembunyikannya dengan keakraban Gunung Qiyun. Begitu kamu menyembunyikan napasmu, akan terlalu sulit untuk menemukannya. Tidak peduli apa, kamu harus mendapatkannya. Jika kamu memberikan 3 perampokan sebagai hadiah ulang tahun, kamu pasti akan mendapatkan bantuan dari saudara seperguruan yang lebih tua. Di restoran, beberapa murid gerbang Tiansu berkumpul untuk minum dan membicarakan tentang perubahan itu. Sepertinya 3 perampokan itu belum diambil. Setelah mendengar ini, Ye Chen agak senang. Selama dia tidak diambil, dia memiliki harapan untuk mendapatkannya. Dalam kurun waktu berikutnya, Ye Chen berubah saat minum, mendengarkan obrolan semua orang di restoran. Dia juga mengetahui bahwa obat peri 3 perampokan itu bernama buah Jiuye Xianyuan. Ada 9 daun dalam obat ini, 1 tidak banyak, 1 banyak, dan menghasilkan buah hanya seukuran telur. Buah itu mengandung kekuatan yang sangat kuat. Baik itu memurnikan obat atau memurnikan secara langsung, itu sangat membantu kultivasi. Setelah itu, Ye Chen mulai memahami buah peri berdaun 9 dan kebiasaannya. Seperti kata pepatah, hanya dengan mengenal diri sendiri dan mengenal musuh, kita bisa menjadi tak terkalahkan dalam 100 pertempuran. Setelah melakukan persiapan yang memadai, Ye Chen mengenakan jubahnya dan memasuki Gunung Qiyun. Gunung Qiyun sangat besar sehingga orang-orang menghilang sepenuhnya saat mereka memasuki gunung. Dibandingkan dengan pegunungan ini, orang-orang tampak begitu kecil. Buah Jiuye Xianyuan sangat sensitif terhadap Xianqi, dan suka berada di tempat dengan Xianqi yang kaya. Untuk menghindari pencarian orang lain, ia tidak akan tinggal di tempat dengan roh abadi yang kaya. Setelah memasuki Gunung Qiyun, Ye Chen mulai menganalisisnya, jadi mungkin berada di tempat di mana roh abadi relatif tipis, dan telah bersembunyi begitu lama. Jika tidak ada roh abadi untuk waktu yang lama, diperkirakan ia tidak akan mampu bertahan. Menurut analisisnya sendiri, Ye Chen mulai pergi ke tempat di mana roh abadi relatif tipis. Gunung Qiyun tidak terlalu kaya akan Xianqi, tetapi relatif kaya di beberapa tempat, yang cocok untuk pertumbuhan buah Jiuye Xianyuan. Ye Chen melepaskan kekuatan jiwa di Gunung Qiyun dan mencari dengan saksama tempat di mana ia pikir mungkin ada buah peri 9 daun. Dalam prosesnya, Ye Chen juga menemukan banyak sosok yang gemetar di pegunungan. Mereka semua mencari waktu. Selain itu, mereka bertemu satu persatu, dan mereka semua tampak bermusuhan. Mereka takut pihak lain telah menemukan mereka. Raungan, Ye Chen sedang mencari buah Jiuye Xianyuan ketika tiba-tiba ada monster yang menyerbu keluar dan mengaum ke arahnya. Tubuh Ye Chen dengan cepat mundur, dan napas monster ini bahkan lebih kuat darinya, mencapai tingkat 4 tingkat keabadian sejati. Keberuntungan tidak mungkin seburuk itu. Jika kamu tidak menemukan ramuan itu, kamu akan berada dalam masalah seperti ini terlebih dahulu. Ye Chen tersenyum pahit, dia datang begitu lama, juga tidak melihat orang lain bertemu monster, sepertinya dia bertemu sendirian. Pada saat ini, 3 pemuda dengan pedang dan pakaian yang sama lewat. Ketika mereka melihat situasi ini, mereka semua tampak acuh tak acuh dan bahkan menunjukkan senyum Schadenfreude. Peri sungguhan datang untuk mencari obat di lantai 3. Ada banyak monster di lantai 4 Gunung Qiyun. Jika kamu bertemu salah satu dari mereka, kamu akan mati. Salah satu pemuda dengan pedang mencibir. 2 lainnya tertawa dan pergi dengan cepat. Ye Chen tidak ingin bertarung dengan monster ini, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dia tidak banyak berpikir, segera meluncurkan hukum waktu dan ruang, kilatan tubuhnya merupakan pelarian cepat, pada saat yang sama, memisahkan tubuh yang terpisah untuk kebingungan. Monster ini terlihat seperti serigala. Tidak besar, tetapi sangat cepat. Monster itu berubah menjadi hantu dan bergegas menuju Ye Chen. Ketika melihat Ye Chen tiba-tiba berubah menjadi 2 orang, tiba-tiba juga diselimuti lingkaran, melihat sekeliling, dengan santai memilih satu untuk dikejar. Aku menyeka, orang ini begitu cepat, itu pilihan yang bagus. Ye Chen menoleh ke belakangnya, dan sekarang dia merasa tertekan. Kemudian, dia langsung membagi 3 cabang, yang tergantung pada bagaimana kamu memilih. Monster itu melihat 3 Ye Chen muncul, meraung, berdiri di tempat, tidak terus mengejar, tetapi dengan cepat kembali. Bagaimana? Ye Chen menoleh ke belakang dan melihat monster itu berlari kembali. Dia pikir itu aneh, jadi dia mempercepat kecepatan dan kembali. Kecepatan Ye Chen jauh lebih cepat daripada binatang iblis itu, dan memisahkan tubuh untuk menghalangi jalan monster itu. Tubuh aslinya langsung menuju ke tempat monster itu muncul. Mengaum, binatang iblis itu melihat Ye Chen muncul dan menghentikan jalannya. Dengan raungan marah, dia langsung bergegas ke Ye Chen. Pasti ada yang salah jika kamu kembali dengan tergesa-gesa. Ye Chen mencibir di sudut mulutnya. Menghadapi serangan binatang iblis itu, seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan abadi, dan hukum kaisar sedang berjalan. Dia bertemu langsung dengan monster itu. Pada saat ini, tubuh asli Ye Chen telah kembali ke tempat monster itu muncul, menghantui. Dia dengan cepat menyebarkan kesadaran ilahinya dan mencari dengan saksama di sekitar tempat ini.
Pasti ada masalah. Ye Chen sangat yakin bahwa jika tidak ada yang penting di sini, bagaimana monster itu bisa bersemangat untuk kembali. Kekuatan jiwa Ye Chen menyapu setiap tempat, dan tidak pernah melepaskan detail apapun. Tiba-tiba, Ye Chen tercengang dan bersemangat di matanya. Tubuhnya muncul di tengah banyak bunga dan tanaman seolah-olah dalam sekejap. Di tengah bunga dan tanaman ini, dia melihat 3 obat peri penjara buah Jiuye Xianyuan. Buah peri 9 daun ini akan bernafas, di bawah penutup beberapa bunga dan buah di sekitarnya, sangat sulit untuk menemukannya. Jika Ye Chen tidak melihat masalah monster itu, dia tidak akan pernah menemukannya. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi melompat ke atasnya. Dia sangat cepat. Ketika dia merasakan bahaya, dia ingin melarikan diri. Di mana Ye Chen memberinya kesempatan, dia membagi 3 bagian dan mengelilingi buah peri 9 daun. Kebijaksanaan buah Jiuye Xianyuan juga sangat tinggi. Ketika dia melihat bahwa dia terbungkus, dia terkejut. Pada saat ini, tangan besar Ye Chen mencengkeram cabang-cabang buah Jiuye Xianyuan. Ye Chen tidak ragu-ragu mencabut buah peri 9 daun, lalu dengan cepat memasukkannya ke dalam tas surga dan bumi para dewa, dan seluruh tubuh manusia dengan cepat menghilang lagi. Ini tidak dapat ditemukan, jika tidak, bukan hanya buah Jiuye Xianyuan yang akan menjadi milik orang lain, tetapi juga nyawa mereka sendiri akan hilang. Setelah mendapatkan buah Jiuye Xianyuan, Ye Chen tidak tinggal di Gunung Qiyun, tetapi dengan cepat keluar dari gunung, jauh dari Gunung Qiyun. Ye Chen tiba di puncak gunung ribuan mil jauhnya dari Gunung Qiyun dan bersembunyi di tempat rahasia. Dia mengeluarkan buah peri 9 daun dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka keberuntungan masih begitu baik. Ye Chen dengan hati-hati memperhatikan buah sumber peri 9 daun. Pada akar buah, ada 3 tanda perak. 3 tanda perak mewakili 3 perampokan. Setelah melewati perampokan, tanda perak akan muncul pada akar setiap tanaman, yang merupakan tanda tingkat. Buah peri 9 daun dapat digunakan untuk dimakan, dan rimpangnya dapat digunakan untuk memurnikan obat. Itu tidak dapat disia-siakan. Ye Chen menyentuh dagunya, lalu mengambil buah peri 9 daun dan menelannya. Dalam sekejap, ki abadi yang tebal tersebar di tubuhnya, dan roh abadi itu sangat murni. Kuncinya adalah ada kekuatan khusus dalam roh abadi ini, yang sangat menakutkan. Ini seharusnya kekuatan yang diserap oleh obat abadi setelah perampokan. Ini adalah bagian paling berharga dari obat abadi. Kekuatan ini berlarian di tubuh Ye Chen. Tampaknya dia ingin keluar dari tubuh Ye Chen. Ye Chen segera menggunakan pecahan daftar Dewa Angin untuk menekannya. Kekuatan khusus itu berubah menjadi ular kecil dan berkeliaran di tubuh Ye Chen. Di bawah tekanan daftar Dewa Angin, dia menjadi lebih jujur, dan perlahan bergerak menuju ladang ramuan Ye Chen, dan kemudian dia mengambil posisinya di ladang ramuan. Ye Chen segera mulai memurnikan ular kecil ini. Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan sebenarnya dari buah Jiuye Xianyuan. Ular kecil ini sangat tenang, tidak ada perlawanan, jadi biarkan Ye Chen memurnikan dirinya sendiri. Tubuh ular itu secara bertahap menjadi ilusi, dan napas Ye Chen juga secara bertahap menjadi kuat. Napas agung berkedip-kedip, memiliki kecenderungan untuk menembus 3 lapisan peri sejati. Ye Chen tidak menekannya, dia ingin menerobos ke lantai 4 Zhenxian. Kekuatannya saat ini terlalu lemah dan wilayahnya terlalu rendah. Bahkan jika sebagian besar murid sekte kecil di rumah besar Tianan lebih kuat darinya, kekuatannya terlalu lemah, dan dia akan menderita kerugian kemanapun dia pergi. Ledakan, napas keluar dari tubuh Ye Chen, dan jubah Ye Chenyi bergetar. Napas seluruh orang itu naik dengan cepat dan langsung menerobos ke lantai 4 Zhenxian. Ye Chen merasakan kekuatan yang kuat dalam promosi yang cepat, dan hatinya tidak bisa menahan kegembiraan. Ia menyukai perasaan kuat yang dapat memberinya rasa aman yang cukup. Setelah mengatur napas agar napasnya stabil, Ye Chen hanya menarik napas sedikit, lalu mulai memikirkan rencana selanjutnya. Meskipun dia ingin mengunjungi Sanxing Xianzong, Wanxian terlalu jauh dari Tianyin. Jika dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk mendukungnya, dia mungkin tidak akan terbunuh sebelum dia tiba di Tianyin. Oleh karena itu, Ye Chen hanya dapat terus meningkatkan kekuatannya, dan setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu, dia dapat pergi ke negara Tianyin. Namun, Ye Chen berpikir lama tentang cara meningkatkan kekuatannya. Jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, kecepatannya sangat lambat di sini, jadi kita harus mengandalkan kekuatan yang kuat. Ye Chen memiliki rencana dasar dalam benaknya. Dia ingin memulai dengan Tiananfu di prefektur Wanxian, dan kemudian secara bertahap bergerak menuju seluruh negeri dongeng. Saat ini, Tianzumen adalah kekuatan paling kuat di prefektur Tianan. Meskipun detailnya tidak sebanding dengan 7 sekte abadi, itu juga merupakan tangan yang menutupi langit di prefektur Tianan, yang dapat memberi Ye Chen ketinggian yang relatif tinggi. Sebentar lagi akan menjadi hari ulang tahun Yin He, seorang murid sekte Tianzu. Sepertinya aku harus mencari cara untuk mengirimkan beberapa hadiah pertemuan dan menemukan kesempatan untuk bergabung dengan sekte Tianzu dengan lancar. Ye Chen menyentuh dagunya dan berpikir. Sekarang dia telah menggunakan buah peri berdaun 9. Tidak bisakah dia menganggapnya lebih erat sebagai hadiah? Ye Chen tidak dapat memikirkan apapun untuk sementara waktu, jadi dia langsung pergi ke wilayah di bawah yurisdiksi sekte Tianzu. Kota terdekat dengan sekte Tianzu disebut Sucheng. Setelah 3 hari perjalanan, Ye Chen tiba di Sucheng.
Menurut rencana Ye Chen, dia harus memiliki pemahaman khusus tentang Sekte Tianzu, dan mengetahui perkembangan terbaru Sekte Tianzu. Dia harus datang ke Sucheng. Selama ada pergerakan di Sekte Tianzu, kota virtual harus diketahui sesegera mungkin. Ketika Ye Chen datang ke Sucheng, dia mengetahui sebuah berita yang membuatnya sangat bahagia. Jenderal Tianzu akan merekrut sekelompok murid pada hari ulang tahun Yin He. Berita ini baru saja dikirim oleh Tianzumen, dan belum menyebar ke seluruh kediaman Tianan. Oleh karena itu, hanya orang-orang di Sucheng yang mengetahuinya. Kali ini aku harus mencoba. Jika aku bisa menjadi murid Tianzumen, aku akan menjadi kuat. Hanya kamu, ayolah. Bahkan Ji Huazong tidak menyukaimu. Apakah kamu masih ingin pergi ke Tianzumen? Begitu kamu memasuki Tianzumen, kamu bisa berjalan mendatar. Kamu tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Jika ada yang berani menghalangi jalanku, aku akan menghancurkannya. Banyak orang di Sucheng sangat bersemangat. Banyak orang bermimpi menjadi murid Tianzumen. Dengan cara ini, mereka memiliki kehidupan yang indah. Tidak jauh dari situ, bahkan jika kekuatannya sendiri tidak dianggap sebagai mencabut pedangnya, selama dia berada di rumah besar Tianan, orang lain akan memberinya sedikit muka saat berjalan di luar. Bagaimanapun, tidak semua orang di gerbang Tianzu dapat dengan mudah terprovokasi. Tuhan telah membantuku, karena ada hal-hal seperti itu, aku tidak perlu menyiapkan hadiah apapun. Pergi saja ke Baoming untuk berpartisipasi dalam seleksi. Ye Chen senang di dalam hatinya. Untuk seleksi, dia penuh percaya diri, tidak khawatir sama sekali. Kemudian, pada hari-hari berikutnya, Ye Chen tidak keluar kota di kota virtual. Dia akan minum anggur atau berkeliaran di sekitar kota tanpa berkelahi dengan orang-orang. Dia sangat rendah hati, namun, Ye Chen tidak menunda latihannya selama periode waktu ini. Dia ingin meningkatkan kekuatannya, jadi dia tidak akan mengendur. Tianzumen hanyalah batu loncatan, bukan ketergantungan utamanya. Ketergantungan utamanya adalah pada dirinya sendiri. Itu semakin dekat dan semakin dekat dengan ulang tahun Yin He. Jelas ada lebih banyak orang di kota virtual. Orang-orang ini datang untuk merayakan ulang tahun Yin He atau berpartisipasi dalam pemilihan murid. Ye Chen minum dan minum sendirian di sebuah restoran di Sucheng. Dia tidak terlalu memperhatikan orang yang lewat di jalan dan perubahan Sucheng. Dia hanya harus melakukan yang terbaik dan dia tidak khawatir tentang hasil akhirnya. Gunung Qingcheng telah memberikan ramuan transformasi 9 kepada gerbang Tianzu, yang pada dasarnya telah memenangkan hati gerbang Tianzu. Oleh karena itu, kali ini, kita harus membuat gerbang Tianzu memandang orang-orang Jiuli kita dengan tinggi. Di gerbang kota virtual, muncul beberapa pria bertubuh besar. Di antara orang-orang ini, ada yang berdesis. Kali ini, meskipun hadiah yang kita siapkan tidak sebagus ramuan transformasi 9, itu juga disiapkan dengan hati-hati, dan gerbang Tianzu pasti akan menyukainya. Qi Feng berkata dengan senyum percaya diri. Qi Feng, kali ini kita tidak boleh melakukan kesalahan lagi. Jika tidak, kita orang Jiuli mungkin akan ditekan oleh Gunung Qingcheng. Seorang pria kuat di sekitar mengendus angin berkata dengan sungguh-sungguh. Paman kedua, kamu bisa tenang saja, kali ini tidak akan terjadi apa-apa. Desis surat itu kepada Dandan untuk bersumpah.